Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan damai sejahtera. Berbahagia sekali kali ini Romo Bramono Taji bisa bertemu panjenengan atau Anda semua seluruh Nusantara. Semoga inspirasi dan kata-kata bijak ini bisa panjenengan atau Anda terima dengan baik, dengan adiluhung, akal budi sehat, dan luhur untuk bisa membawa keikhlasan hati yang baik. Saat ini baru saya munculkan sebuah inspirasi dan sebuah kajian makna yang baik tentang kita bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Seperti pepatah mengatakan, ada guru, ada murid. Guru bisa memberikan sebuah buang air berdiri, dan murid bisa dikatakan buang air harus berlari. Disitulah kita bisa mengkaji bahwa banyak kita harus belajar dengan para guru-guru kita melalui mengenal jiwa kita dengan sebuah spiritualis yang tinggi, cerdas, piawai, dan penuh kejujuran. Kebijakan difungsikan untuk bisa berkeseimbangan melalui wacana atau alam sekitar kita sebagai arus makro dan mikro. Makro adalah kita bagaimana mengenal bumi, dan mikro bagaimana kita mengenal hati jati diri kita. Hidup di dalam sebuah perasaan dan angan-angan yang tanpa batas. Sebuah prasangka dan keinginan hati itu sangatlah berkompeten halus untuk bisa memasuki ruang gaib yang tipis. Untuk itu jadilah balon hati ini dan perkataan ini melalui jiwa ini bisa selaras dengan tata perilakunya, tata bahasanya, untuk bisa membangun jiwa yang baik, hati yang bersih, menjadi manusia berakhlak mulia, menyampaikan dengan bahasa yang santun, tanpa rebut kebenaran, karena kebenaran hakiki hanya milik Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pencipta segala yang ada di bumi pertiwi hingga seluas seluruh angkasa. Saya Romo Bramono Taji, berbahagia sekali bisa bertemu dengan Anda. Siapapun yang bisa mendengar bahasa bijak ini bisa mengerti makna hidup syukur dan ikhlas. Inti karunia hati, luhurnya amalan sejati yang tidak pernah disebut dengan orang lain. Hanya Allah yang tahu perilaku ibadah yang disebut dengan amalan yang luhur dan baik. Manusia sejati adalah memiliki akal budi yang luhur. Tidak bisa memberikan sebuah konsep terindah di dalam perjalanannya, maka dia harus belajar ilmu-ilmu manfaat melalui dari ilmu agama dan juga ilmu sesi budaya. Akan berkesinambung dengan sebuah kata seni yang bersifat luas. Seni bisa difungsikan dalam bentuk apapun, karena berkreasi adalah sebuah karya seni. Berbahagia sekali kalau talenta yang dimiliki Anda bisa mengupdate dan bisa memberikan sebuah wawasan yang luas kepada orang sekitar kita. Tapi bagaimana kita bisa mencintai diri kita, keluarga kita, dan orang di sekitar kita, dan masyarakat yang luas hingga mendunia. Sahabatku terkasih, mari kita berbicara masalah syukur untuk bisa menjadi manusia sejati. Kita diciptakan di bumi, diberikan sebagai konsep terindah dari Sang Pencipta bahwa manusia adalah yang sempurna daripada ciptaan yang lainnya. Artinya kita memiliki akal budi yang luhur dengan kompeten dengan hawa nafsu, keinginan manusia harus berselaras dengan akal budi. Untuk itu kita lebih tinggi derajatnya daripada makhluk yang lain yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Sebenarnya kita disuruh menata
tata diri, tata alam, tata agama kita, dan tata budaya kita untuk bisa memberikan alam ini bersinergi dengan makhluk yang lain. Tapi kenapa manusia bisa melebihi batas? Karena punya akal dan hawa nafsu yang tinggi. Sifat hewani manusia sangat berbahaya bagi Anda yang sudah menjadi benar-benar ciptaan Tuhan yang disebut manusia. Untuk itu berakal budilah dengan baik. Jangan seolah-olah kita menjadi manusia, memiliki akal yang luar biasa, menekan, takut dengan sebuah kematian, hingga membunuh dan menyakiti makhluk yang lain. Disitulah menjadi kekuatan yang besar. Akhirnya, kalau sinergi ini dilakukan, energi negatif ini dilakukan, berkompeten seluruh global, banyak kawan dan sahabat hingga mendunia, tidak menjadi manusia sejati, maka terjadi banyak hal di dunia ini. Karena alam ingin berkeseimbangan dengan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Alam bisa berubah dengan ukuran waktu puluhan tahun dan ratusan tahun. Bagaimana simbiosis atau manusia atau yang tercipta di bumi ini hanya seukuran waktu, secepat waktu. Ukuran manusia zaman dulu kala bisa ratusan tahun hingga sekarang hanya 100 tahun, atau sekarang bisa 60 hingga 50 tahun sudah meninggalkan bumi ini. Untuk itu ukuran waktu usia kita sebagai manusia tidak cukup untuk bisa diukur dengan waktu durasi alam. Perputaran inilah yang membuat kita harus sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah seperti debu. Untuk itu hakikinya manusia yang baik mengukur adalah sebuah kesempatan waktu, karena usia ini semakin hari semakin menipis. Mari saudaraku, cintai alam ini, kasih semua makhluk di dunia ini untuk bisa bersinergi dengan manusia sejati. Manusia yang penuh dengan akal budi luhur dan bisa membantu makhluk yang lain untuk hidup dan berselaras. Ditaruhlah, diberikan kesempatan, ditata caralah di bidang dan tempatnya masing-masing. Saya Romo Bramono Taji, terima kasih. Semoga manfaat bagi Anda semua untuk bisa bersinergi tetap menjadi manusia sejati. Jadilah kesatria tunggal tanpa bendera untuk bisa bersinergi dan manfaat bagi kita semua, khususnya para tokoh. Terima kasih juga para pemberi saran dan seberi amanat, pemberi konsep terindah buat masa depan anak cucu Nusantara. Indonesia Raya jaya mengudara menjadi mahasiswa dunia. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan damai sejahtera.